Gibran Rakabuming Raka adalah seorang pengusaha dan politikus asal Indonesia. Ia terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia pada pemilihan umum presiden tahun 2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak Februari tahun 2021. Ia juga merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Ia memenangkan pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 sebagai Wakil Presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto. Gibran lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 1 Oktober tahun 1987. Ia merupakan anak sulung dan putra dari Joko Widodo dan Iriana yang memiliki 3 orang anak. Gibran menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta, sebelum pindah ke Singapura di mana ia belajar di Sekolah Menengah Orchid Park. Setelah lulus sekolah menengah, Gibran mendaftar di UTS Insead, program jalur bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney di Australia. Namun ia memutuskan untuk pindah kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Ia memperoleh diploma dari Management Development Institute of Singapore pada tahun 2010. Dengan gelar BSc dari Universitas Bradford. Pada tanggal 11 Juni tahun 2015 Gibran menikah dengan Sally Ananda, pemenang kontes kecantikan Puteri Solo 2009. Mereka bertemu saat Gibran menjadi juri kompetisi itu. Pada tanggal 10 Maret tahun 2016, pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Yan Etes Srinarendra. Pada tanggal 15 November tahun 2019, istri Gibran melahirkan seorang putri di Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta, yang kemudian diberi nama Lalembah Manah. Gibran adalah penggemar FC Barcelona dan mengaku sudah lama menjadi penggemar klub tersebut. Saat kampanye wali kota pada Agustus tahun 2020, ia mengenakan jersey klub saat sesi latihan online bersama para pendukungnya. Gibran juga merupakan penggemar seri Demon Slayer Kimetsu no Yaiba dan The Adventures of Tintin. Tapi dia sering menggunakan preferensi dari seri Naruto dalam penampilannya di media. Setelah beberapa tahun bekerja di bisnis furnitur keluarganya, Gibran pada tahun 2010 mendirikan Chili Pari, sebuah bisnis jasa boga yang berbasis di Surakarta. Menurut Gibran dirinya terinspirasi mendirikan perusahaan tersebut setelah menyadari minimnya layanan jasa boga untuk pusat konferensi milik ayahnya. Jokowi yang berniat agar Gibran mewarisi kepemimpinan bisnis furniturnya awalnya menentang keputusan putra sulungnya yang ingin memulai bisnis jasa boga. Namun, perusahaan tersebut semakin berkembang dan fokus pada penyediaan layanan pesta pernikahan. Gibran kemudian pada tahun 2015 memulai Markobar, sebuah jaringan martabak, yang dibuka di 29 lokasi di Indonesia pada tahun 2017. Jokowi mengatakan pada tahun 2017 bahwa meskipun awalnya dia tidak menyetujui bisnis makanan putranya, keuntungan perusahaan Gibran akhirnya dinilai lebih tinggi daripada perusahaan furnitur miliknya. Kekayaan Gibran yang diajukan pada 2020 sebagai syarat mencalonkan diri dilaporkan sebesar 22,1 miliar rupiah. Pada Juli tahun 2019, Gibran dinobatkan sebagai calon favorit pemilihan umum Wali Kota Surakarta 2020. Menurut survei Universitas Slamet Riyadi yang berbasis di kota tersebut, Wali Kota Surakarta adalah jabatan ayahnya sebelum menjadi Gubernur Jakarta, dan kemudian menjadi Presiden Indonesia. 2 bulan setelah survei, Gibran mendaftar sebagai anggota PDIP, partai politik ayahnya, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota. PDIP secara resmi mendukung Gibran sebagai calon wali kota pada Juli tahun 2020. Menjodohkannya dengan Ketua DPRD, Teguh Prakosa. Pada pemilu sendiri, Gibran menang telak setelah meraih 86,53% suara 225.451 suara. Selain mendapatkan keuntungan dari statusnya sebagai putra presiden petahana dan mantan wali kota paling populer di kota tersebut, kampanye Gibran menghabiskan dana hampir 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan kampanye Bakyo. Meski masa jabatannya relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap Solo sangat besar hingga ia dinobatkan sebagai wali kota terpopuler tahun 2021 menurut indikator Indonesia I2. Pengakuan ini tidak hanya diberikan karena kedekatannya dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo.
namun juga karena langkah proaktifnya dalam mengatasi dampak COVID-19 dan mendorong kebijakan yang mendapat liputan media yang signifikan. Pada akhir tahun 2022, beberapa kelompok pendukung Jokowi mulai mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Pada saat pengesahan, kriteria untuk menjadi calon wakil presiden adalah berusia 40 tahun ke atas. Sedangkan Gibran baru berusia 37 tahun pada saat pemilu. Untuk memungkinkan Gibran mencalonkan diri, Mahkamah Konstitusi Indonesia di bawah kepemimpinan paman mertua Gibran, Anwar Usman pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 mengeluarkan keputusan kontroversial yang menambahkan pengecualian usia minimum bagi individu yang telah terpilih menjadi pemimpin daerah. 4 hari kemudian, pada tanggal 21 Oktober tahun 2023, Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden dari partai tersebut meski ia masih menjadi anggota PDIP. Keesokan harinya, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapres resminya. Gibran tak hadir saat pengumuman tersebut karena sedang bertugas sebagai wali kota Surakarta. Dia kemudian mengirimkan surat kepada ayahnya, sang presiden, meminta izin dan maju untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden karena kekecewaan PDIP yang menahan diri untuk memecat Gibran di tengah tekanan dari beberapa kader karena langkah tersebut dapat merugikan prospek partai tersebut pada pemilu 2024. Namun langkah hati-hati tersebut untuk menghindari kemarahan para pemilih pro-Jokowi, gagal menghentikan migrasi pendukung yang seharusnya mendukung kandidat PDIP, menjadi beralih mendukung pasangan Prabowo Gibran.